Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati Profesor Fathul Wahid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Di sini ada Bapak Dr. Ainur Rahim Fakih, Bapak Dr. Rohidi dan rombongan dari UI, ada Kiai Tamyiz dan teman-teman yang saya hormati. Juga ada kebetulan ada rombongan dari Pertamina. Saya nanti ngaji ya 7 item tentang kitab Syariatul wal Khalidah, dan nanti saya mohon Pak Rektor sambutan sekitar 15 menit. Juga Pak On juga boleh curhat Pak Rohidi, karena tadi sudah cerita-cerita tentang problem gaya pengajaran Islam modern. Saya ngambil 7 item supaya semuanya dapat berkah dari kitab Syariatul wal Khalidah. Pertama saya mau cerita atau menerangkan, ini nomornya ada urut tapi sesuai prioritas yang saya inginkan. Halaman 1, 2, 3 ya. 7 item saja nanti cepat insya Allah. 1, 2, 3. Nah, ini diterangkan di antara makalah ya, mutiara makalah yang disampaikan oleh Sayyid Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh Imam Hasan Basri, kita tahu semua sanad Thariqah sebelum Sayyidina Ali semuanya lewat siapa? Hasan Basri. Terus di Jawa jadi Hasan Besari, jadi macam-macam itu. Tukang ngeleh jeneng Jawa itu. Itu diantara makalahnya itu malam yu'min bi qadaillah wa qadari khairihi wa syarrihi faqad kafara. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajara. Jadi kalau orang tidak berkeyakinan qada qadar khairihi wa syarrihi minallah, dia berstatus kafir. Tapi orang yang mengkambing hitamkan Allah ketika dia dosa, faqad fajara. Dia itu orang yang enggak benar. Jadi ini sudah tengah-tengah, karena masyhur itu ada ulama ahli sunnah yaitu Imam Sanusi berdebat sama orang Mu'tazilah itu semalaman. Mu'tazilah itu tetap kokoh keburukan itu tidak dari Allah. Alasannya Allah itu memerintahkan kebaikan, masa menghendaki keburukan. Tapi pikirannya Imam Sanusi, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Alam raya ini kan seringnya banyak maksiat daripada taat. Berarti di alam ini lebih banyak yang terjadi bukan kehendaknya Allah. Berarti Allah kalah dong kalau gitu, karena ingin baik ternyata yang terjadi buruk. Jadi ini kan problem kita sebagai mukmin, juga problem mau nisbatkan jelek ke Allah tidak pantas, mau bilang elek itu kreasi setan mayoritas, berarti yang menang partainya setan, itu kan ribet. Yaitu faqad kafar, orang yang mengingkari qada qadar itu kafir. Tapi ketika kamu dosa kemudian bilang kehendak Allah, itu faqad fajara, kamu pecundang. Nah, ini sudah tengah-tengah. Jadi implementasi ini monggo mawon, sementing ini itu makalah-makalah yang disampaikan Sayyid Muhammad. Terus sekarang halaman 14 ya. Ya ngambil 7 item. Ini acak saja karena ya emang kan gak mungkin nih Pak On ngaji lagi, sudah sepuh ya. Udah ini teman saya lama. Paling lama saya berteman di UI itu Pak On. Ini bawaannya Pak Zeni dulu. Pak Zeni juga pernah ke sini. Itu kalau nekuni tafsir itu ya pusing. Enak yang tinggal baca. Saya tuh sering debat sama Pak Zeni itu sampai jam 2, jam 3 di kantor tuh, di Badan Wakaf ya dulu, bekasnya rektorat. Itu kalau nggak selesai itu beliau jam 4 ke kontrakan saya di Ketonggo. Karena kita ini sangat fikih. Pak Zeni itu dulu kan fakultasnya adab. Beliau di sastra Pak Tamyiz. Jadi beliau lebih mengedepankan aspek balaghah lah. Saya fikih. Misalnya gini, sama terjemah ini kalau bisa ya hebat, sudah bisa boyong. Misalnya az-zani la yankihu illa zaniatan, itu ayat hukum apa ayat faktual? Di ilmu ushul fikih itu diteliti. Kalau ayat hukum berarti maknanya pezina itu nggak boleh nikah kecuali dengan pezina. Pertanyaannya, jenenge zina kok ora kepengen nikah, kepene kumpul kebo, enggak usah dilarang ya sudah. Ndak nikah kan, memang dari awal sudah kumpul kebo, ngapain nikah itu.
Jadi kalau diharamkan gunanya apa? Mereka sudah tiap hari kumpul kebo. Apa itu ayat faktual? Maksudnya Allah cerita al-waqi'ah, waqi'atul hal. Kalau dalam ilmu usul fikih, waqi'atul hal itu gini. Jenenge wong zina iku trene ya untuk wong sing padha-padha zania. Kan gak mungkin zanen kenalan mbek Hafidho gitu. Hafidho kenalan. Jadi karena masa lalunya itu temannya itu ya untuk ya itu. Jadi itu bukan masalah hukum tapi masalah faktual. Jadi kalau dosen ya untuk dosen kan kira dokter ya untuk dokter kan kira-kira gitulah. Orang itu akan mendapatkan sesuai komunitasnya. Kalau mahasiswa sesuai yang dipacar lah. Orang akan menikah sesuai yang dipacar. Pacar terakhir Pak. Yang dulu-dulu kan gagal. Nah, itu bedanya jauh nanti. Kalau itu dianggap ayat faktual maka nggak dianggap nasah mansuh. Tapi kalau itu dianggap ayat hukum, pernah ada hukum bahwa orang yang soleh nggak boleh nikah zania. Terus hukum itu dimansuh oleh ayat wa angkihul ayyama minkum wassolihin min ibadikum wa imanikum. Wah itu kan nggak bisa selesai. Mbok Sa'rawi, Mbok Imam Suyuti itu tidak akan selesai perdebatan seperti itu. Nah, kalau menurut asbabun nuzul ya mirip iya mirip enggak. Jadi dulu tuh sahabat dulu kan punya masa lalu lah. Di antara sahabat itu ada yang punya pacar perempuan cantik, namanya tuh Anak. Ketika dia sudah Islam sudah baik, masih kangen sama pacar lamanya. Pacarnya itu di Mekah. Ketika Fatu Mekah ingat lagi. Jadi kayak mantane sampean terus rondo niling meneh. Manusiawi sekali. Terus walhasil terus tanya, ya Rasulullah kalau saya nikah anak boleh ndak? Tapi dia masih begitu, maksudnya masih profesinya masih seperti itu, masih PSK lah kira-kira gitu. Kira-kira baghiyah kalau dalam bahasa Arab itu baghiyah. Terus karena si cowoknya ini sudah afif, sudah soleh, sama Quran dilarang, jangan kamu orang soleh kok nikah sama yang seperti itu. Nah, larangan ini itu larangan hukum apa larangan sosial apa larangan etika, itu perdebatannya ulama usul fikih. Kalau larangan hukum itu jelas keliru, kelirunya justru Islam tuh ingin yang zania tuh nang nikah dan statusnya zania itu hilang. Makanya Nabi itu punya sekian sisi unik karena beliau kadang ngendikan hukum, kadang ngendikan etika, kadang ngendikan tadi faktual, waqi'atul hal. Misalnya begini, ada seorang zania. Ini saya cerita aspek fikih. Zania sudah hamil, dinikahi orang lain. Ini harus melahirkan dulu apa enggak? Hampir semua ulama bilang enggak usah karena enggak perlu ada apa? Iddah. Untuk zania enggak perlu iddah karena iddah itu kan untuk nikah yang sah. Tapi suatu saat Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah ada orang yang biasa kumpul kebo, lelaki dan perempuan bisa kumpul kebo, sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngapresiasi dan beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ya baguslah sekarang yang tadi malam mungkin masih berstatus kumpul kebo, gara-gara nikah sekarang kumpulnya sudah kumpul nikah. Jadi Nabi komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin, dia sudah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi yang baik yaitu nikah, hubungan intimnya sudah berstatus nikah. Makanya kita yang kiai itu kalau ada orang minta dikawinkan itu bingungnya kalau langsung dikawinkan geger BKUA. Kalau ndak yang nakal loh. Justru kalau kayak kangkang nggak nakal itu nggak wajib menikahkan sekarang, nanti 40 tahun lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang nakal itu malah harus. Kalau minta dinikahkan sekarang kok kamu ndak mau, kan bisa aja malamnya gitu lagi. Padahal kalau kamu mau menikahkan kumpul malamnya nanti sudah halal ya sudah sah. Tapi kalau kamu tidak nikahkan kumpul kebo dan kuncinya di kamu karena kamu disuruh. Jadi mau tidak mau terlibat. Makanya kalau dalam hukum mengislamkan orang itu nggak ada boleh waktu jeda. Misalnya ada orang kafir tanya Gus Bak saya syahadatkan. Itu kok saya bilang sudah duduk dulu ngopi dulu. Itu saya ikut murtad. Karena membiarkan dia sekian menit dalam keadaan kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga, maka harus langsung disyahadatkan. Karena ibqa alal kufri kufrun, menetapkan kekafiran itu ya nggak boleh saya mandi dulu atau ngopi-ngopi dulu, nggak boleh, harus langsung. Ibarat gini lah, kafir itu kan taruhannya neraka. Ibarat ada orang kecelakaan, kamu pas pakai celana pendek di jalan kan nggak boleh, kamu tak pakai baju dulu sedang dipelindes truk lagi kan, harus langsung meskipun anda dalam kondisi yang tidak sempurna. Nah resikonya tadi pas kamu bikin kopi ternyata orang itu mati, berarti matinya mati kafir. Yang andai kan langsung kamu talqin syahadat dia mati Islam.
Begitu juga orang yang kumpul kebo minta kamu nikahkan sekarang. Kalau kamu nikahkan maka nantinya sudah kumpul nikah. Tapi kalau enggak, nah tapi kalau orang soleh seperti ini biarin aja nggak apa-apa. Jadi orang soleh itu ya ada resikonya karena fikih tidak mengharuskan nang nikahkan itu. Nah itu dibicarakan oleh ulama-ulama itu. Jadi apa? Nah lagi kembali tadi azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Itu faktual, apa hukum, apa etika? Ya kita mau tidak mau debat karena kita nggak punya pilihan. Ulama ada mengatakan tunas samanso, ada yang nganggap itu waqiatul halannya, ya kondisi sosial pasti seperti itu kan. Nah, masa zani misalnya terus akrabnya sama hafidhah atau solihah kan kemungkinan itu kecil. Kalaupun akrab ya mungkin yang satu nipu kan, pura-pura ada orang hidung belang kan. Nah itu mau tidak mau itu harus debat seperti itu. Terus kedua aspek yang sering saya debat dengan Pak Zaini itu aspek bahasa fikih. Bahasa fikih itu menuntut vulgar, nggak boleh kinayah, nggak boleh persemuan tarik. Kalau bahasa Pak Zaini karena beliau biasa kesusastraan itu lebih halus. Itu memang ya ribet. Ya karena kita sering tidak punya pilihan. Saya ulang lagi sering tidak punya pilihan. Nggak boleh misalnya zina itu dibahasakan tidur bareng, nggak boleh. Karena kalau tidur bareng dihukumi zina berarti orang yang tidur bareng tidak melakukan itu boleh dirajam kan. Itu kalau di fikih harus vulgar. Ada saksi yang menyaksikan itunya masuk sampai detail. Saksi ngerti tidur bareng atau berdempetan saja nggak boleh. Jadi ya agak kacau memang bahasa fikih itu mau tidak mau harus vulgar. Harusnya orang-orang etik itu ndak mau. Nah, di sini terus misalnya ada masalah ketika aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu bahasa sastra apa bahasa beneran gitu. Kalau bahasa sastra berarti Quran itu sangat halus sehingga membahasakan jima itu lamastum. Nah, Ibnu Abbas berpendapat itu atau kamu hubungan intim sama istri kamu itu membatalkan wudu. Nah, ini yang kelompok-kelompok tertentu berpendapat gitu, makanya untuk batal nunggu hubungan suami istri. Tapi ada ulama mengatakan lamastum memang benar-benar nyentuh, jadi sekedar nyentuh tangan ini sudah batal. Jadi efeknya ini besar. Yang satu bilang lamastum kinayatun anil jima, sehingga untuk mengatakan batal harus nunggu jima. Yang satu ya memang lamisa, memang pegangan saja. Nah, terus jadi dua kelompok mazhab itu. Jadi memang perdebatan memaknai Quran itu ya mau tidak mau. Cuma kalau sama-sama ahli kan masih ada ringnya. Nah, sekarang yang ribet itu mau Quran isane terjemah melok nafsi itu musibah itu musibah besar. Nah karena Quran itu kalau bahasa itu diulang ini supaya maknanya itu begitu. Kadang sama, makanya kata Imam Ghazali ngulang itu karena sama. Misalnya gini ya, tak beri contoh ya. Orang dosa itu pasti punya akibat ke orang lain. Disebut ajroma. Ajroma itu melukai orang lain. Innal ladzina ajromu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Tapi nanti digenti. Kalau ajromu ini ditafsir digenti kafaru, karena di belakang digenti fal yaumal ladzina amanu minal kuffar, bukan minal mujrimin. Jadi di depannya pakai kata ajromu, di belakang pakai minal kuffar. Misalnya tadi ada 3 kelompok di akhirat, menerima tangan kanan, menerima buku dengan tangan kanan, kedua dengan tangan kiri. Tapi yang terlalu buruk itu waro adzohri, menerimanya membungkungi yang ngasih. Jadi misalnya kamu malaikat yang ngasih buku, terus lama ya sudah, yang fatal itu ya sudah nerimanya dengan tangan kiri, dia membungkungi yang ngasih. Jadi sudah ngawur secara etika. Misalnya dipanggil si A sini, si malaikat tadi orang ini memang bakat buruk, pas nerima buku itu sudah sangat gak beretika, sudah dengan tangan kiri sambil membungkungi, sehingga malaikat ini semangat ngadapnya ya kumat lah, kumat mangkelnya itu sudah tidak beretik, sudah pakai tangan kiri membungkungi. Tapi kita yang sopan itu kan menghadap pakai tangan kanan. Ya muni matur nuwun barang menapa. Sehingga terus jadi malaikat itu makanya semua nanti di akhirat. Nah, akhirnya kelompok itu hanya 2.
kanan dan kiri. Nah kiri ini yang ekstrim sampai ya sudah kiri. Nah itu kata Imam Ghazali, jangan kira ada kelompok tiga, ya ada yang biyamini, bisimali, waro'a dori gitu maksudnya. Jadi sering seperti itu. Jadi hanya dua tapi diredaksikan tiga. Begitu juga neraka misalnya. Neraka itu kiai kuno nak darani digelundungno ning neraka. Itu bahasa paling bener ya. Karena orang masuk neraka itu kan bayangannya Quran itu kan wajah alam min itim satu wa min khalfihim satan fakhsyanahum terus sampai tak terusnya fahum mukmahun. Mukmahun itu ditekuk. Nah itu sebagian Quran redaksekno yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi itu bathuk, aqdam itu delamaan. Jadi bathuknya ditekuk sampai nyium. Ya kiri ke kini gambarannya itu gini, ditekuk gini, ininya diikat sampai kena kaki. Nah bentuknya sudah kayak bola, makanya wong kuno nak darani itu digelundungno ning neraka. Kamu tidak usah praktek, maksudnya ini cerita. Tapi gambarannya memang gini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Terus fahiya ilal athqan fahum mukmahun, ini di rantai, dicancang, dikenakan ini. Ya ini apa itu peragaan saja. Ya nanti gak usah apa dipraktekkan. Nah karena bentuknya sudah gini, terus ya digelut. Nah neraka itu bawah. Ya neraka itu kan posisinya bawah. Melani darani munggah swarga karena surga itu naik. Digeludung ning. Nah ini cerita kealimannya wali-wali dulu. Jadi bahasakan masuk neraka itu digeludung. Karena posisi sudah kayak bola itu. Diikat dengan bentuk seperti itu kan. Nah, redaksi yang di Yasin yang tadi aghlalan fayya ila athqan fahum mukmahun itu ya sama dengan redaksi yang di surat Rahman yu'araful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal. Nah hal-hal seperti ini tuh, ini sekaligus saya curhat ya ke Pak Rektor. Jadi memang tafsir itu nggak bisa nggak orang yang menguasai Quran, karena lafadz, kalau bahasa kasarnya lafadz jebakannya banyak. Maka kata Imam Ghazali dalam Ulumul Quran, fayadhunnu dzannun, orang mengira bahwa itu kelompok yang berbeda karena dengan redaksi yang padahal itu kelompok yang sama, karena Quran itu balaghah, Quran itu adab. Ya tadi keahliannya Profesor Zaini di sisi ini itu tahu. Jadi memang ya seperti itulah nangani Quran. Sehingga dulu Imam Syafi'i ketika ditanya orang boleh tayamum itu kapan? Ya kalau tayamum karena tidak menemukan air di padang Sahara, karena tidak ada air, sarannya nyari-nyari dulu. Nyari-nyari air ke sekelilingnya ya. Kalau ada kafilah ya tanya-tanya bawa air enggak, baru kalau enggak menemukan baru tayamum. Ketika ditanya mad dalil ala dalik, lalu dalilnya apa? Imam Syafi'i dengan enteng baca falam tajidumaan, kemudian kamu tidak menemukan air. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Di mana-mana tidak menemukan itu ya sudah mencari, baru namanya tidak menemukan. Bagi yang belum pernah mencari tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Jadi itu la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Bagi yang belum pernah mencari namanya tidak menemukan, tapi namanya tidak tahu. Nah, itu contoh-contoh ijtihad Qur'ani ya. Jadi ya wafatnya Quran hanya falam tajidumaan. Tapi namanya tidak menemukan berarti ada sabqit tolab. Mesti dimulai mencari. Nah itu yang kita kaji di kitab Syariatu Al Khalidah. Ya, terus berikutnya ini ya acak saja. Enggak sampai 7 ya enggak apa-apa, sekenanya aja. Ini kan curhat susahnya nerjemah. Makanya terjemah itu antar orang alim ya beda, bodoh sama alim tambah beda. Cuma yang satu ngawur lah, yang enggak ngerti ngawur itu kalau tidak tahu kok. Ya, halaman 42. Nah, ini yang masalah kias. Fannasu wa ingkana khoson lakinnahu yasiru aman. Ya. Nas itu meskipun waqiahnya itu khusus, lakinnahu yasiru aman. Pada akhirnya menjadi umum. Ya. Menjadi umum itu karena mau tidak mau ada kias. Kias itu analog, kenapa? Atau pola. Misalnya gini, yang dicontohkan di sini misalnya. Nabi memang hanya ngendikan layak til qadi wa khutban. Enggak boleh seorang hakim memutuskan hal-hal yang krusial dalam keadaan emosi. Khutban itu emosi yang sangat.
Lalu kiasnya apa? Rektor juga nggak boleh dalam keadaan emosi bikin keputusan, kiai juga nggak boleh, suami juga nggak, siapapun nggak boleh. Cuma yang sering bikin keputusan otoritatif itu kan qadhi, hakim. Jika Nabi hanya ngendikan al-qadhi. Lalu ulama mengatakan khutban itu kenapa tidak boleh? Karena orang kalau emosi itu akalnya agak mati, paras lah gitu. Lalu itu tidak harus pas emosi ya, ulama memasukkan terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu lapar ya nggak boleh, hakin, ngempet nguyuh ya nggak boleh, ngempet ngising. Sehingga kata khutban kemudian diganti fi halatin yasu'u khalquhu fiha, dalam keadaan yang dia nggak begitu normal. Di antara nggak begitu normal, terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu emosi nggak boleh, terlalu lapar, terlalu nahan kencing, nahan BAB dan sebagainya. Itu lafadz itu wan nasu wa ingkana khoson nas, meskipun khusus yaitu Allah Nabi hanya ngendikan khutban, tapi nanti menjadi umum berdasar hukum apa? Qiyas. Nah di sini Pak Ainur Rahim Fakih yang sering kita beda ya. Misalnya ini bukan meng-NO-kan yang Muhammadiyah atau Muhammadiyahkan NO, karena kalau kita ini biasa saja. Orang NU ya pasti Muhammadiyah, kan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhammadiyah ya pasti dengar NU lah, karena gerakannya ulama. Masa tidak mendengar ulama? Tapi setelah jadi ormas ini jadi yang NU tidak Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak NU. Misalnya kamu NU ditanya Allah, akun tamin ummati Muhammad, ya naam. Itu bahasa Arab umat Muhammad itu. Terus Muhammadiyah takut iki anut sapa ya, anut ulama. Jadi tapi wong nganggur geger sebenarnya. Nah kita termasuk yang nggak nganggur, jadi rapati geger. Saya beri contoh ya. Nabi itu ketika habis sholat itu akbala ali Nabi wajih, langsung berputar menghadap ke kita. Jadi kalau di Indonesia langsung menghadap ke timur. Itu ada yang mempraktekkan dan itu bagus, jelas semua teks hadis seperti itu. Tapi di beberapa hadis itu insorofaan yamini, kadang insorofaan simali. Karena begini, Nabi itu kalau sholat itu orang yang dari 7 kilo, 8 kilo semuanya lari, kepengen makmum Kanjeng Nabi. Sehingga kalau makmum Nabi ini bahaya ketika itu ada sefurawu. Alhamdulillah. Memang janjian rawuh. Kersane jejer Pak Tamyiz padha kiai ini. Jodoh berarti kiai tenan. Kiai jejer kiai. Nggih putrane Mbah Mun. Dokter. Mas, ini jejer Pak Tamyiz padha kiai ini. Oh, bagus. Ya saya teruskan ya. Jadi ternyata di syurahul hadis, para pensarah hadis, ketika Nabi menghadap ke timur, dan itu ya banyak yang meraktekkan dan menurut saya tidak masalah. Itu karena Nabi tidak ingin orang yang datang terlambat, kalau dalam bahasa fikih disebut masbuk. Itu Nabi ngira fi sholatin, padahal hakikatnya sudah tidak sholat. Jadi andaikan Nabi tetap menghadap ke barat, misalnya di Indonesia, dengan posisi duduk yang sama, maka yang datang terlambat langsung usolli fardhu zuhri makmuman, dengan arti makmum ke Nabi terus duduk. Nah kalau dia makmum padahal Nabi nyatanya sudah selesai, itu sholatnya tidak sah, karena menggantungkan sholat atau iktimam dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah sehingga gerakan Nabi ini dianggap maklumat kalau beliau sholatnya selesai. Nah karena filosofinya itu maklumat kalau sholatnya sudah selesai, ada yang milih memang benar-benar ke timur juga maklum, kan gak mungkin sholat madhep ke timur, sehingga yang datang tahu. Terus ada yang milih ngalor. Jadi sebetulnya itu bisa pakai, ya kayak orang tahlilan pakai keplok sudah selesai itu kalau sebetulnya bisa pakai apa saja, yang penting memaklumatkan kalau sholatnya itu. Nah, ini yang ngendikan tidak saya, kitab Fathul Bari karangannya Ibnu Hajar al-Asqalani, Syarah Bukhari paling populer. Nah itu yang disebut Sayyid Muhammad wan nasu wa ingkana khoson fa innahu yasirun aman. Ya kayak tadi misalnya laik til qadi wa huwa khutban, kemudian khutban ini memasukkan semua kondisi yang kita kurang fit. Itu tidak boleh bikin apa? Keputusan. Qadi ya juga kita ganti. Tidak harus qadi, Pak Rektor, Pak dosen, seorang suami kalau bikin keputusan jangan dalam keadaan yang khutban atau ngempet nguyuh, ngempet ngising, hakin itu. Kalau dalam bahasa Arab hakinan itu. Nah ini penting saya utarakan karena kalau kita terlalu tekstualis,
Itu nanti kita naik Innova tidak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Karena ayatnya itu kan wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Ini tidak ada Innova ini. Ayatnya ya litas tahu ala summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum ali wa taqulu subhana. Ini kan jelas litas tahu ala zuhur. Ini Innova tidak ada zuhurnya, ini tidak ada punggungnya. Jelas ayat sebelumnya tentang wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Nah, jadi kalau terlalu tekstualis maka naik Innova Ferrari itu tidak usah baca subhanalladzi karena ayat ini tentang ya tentang hewan, tentang khimar dan seterusnya. Makanya kajian kitab Syariatul Khalidah dan alhamdulillah saya khatam dan saya tidak ngira bahwa sebenarnya saya khatam sudah 3 hari yang lalu tapi saya bilang kayak ada wangsit. Ini nanti ada khataman spesial lala Pak Rektor mau kesini tanggal 12 saya bilang ke santri-santri ya biar ikut hormat apa khatam. Jadi itu saja nanti saya mohon curhatnya Pak Rektor tadi sudah curhat di teras saya 15 menit Pak on ya sekitar 10 menit mungkin ke Sofur 10 menit nanti yang dungo ke Mansur kalau Pak Rektor dungo rapati mati karena jadi rektor tuh hisapnya berat jadi dosanya itu seneng gaya keputusan nggak siap jadi objek keputusan itu ya mau udah mau memang tapi itu bagus kata bapak kowe kudu wani dadi kiai tapi dados kiai ngeten wong tawadhu ora mutu jare bapak gayane tawadhu asline mau tanggung jawab jadi bapak itu saya dulu ya heran kenapa bapak itu lebih suka kancanan wong mlete timbang wong tawadhu dulu saya tuh heran setelah saya jadi kiai itu wong mlete itu luwih gampang syukur ya, cuma wong sing ra cocok darani ngono iku mlete asline wong mlete iku gampang syukur lha apa dadi rektor, dadi pegawai negeri ra enak dadi wong biasa ngopi ra ono sing ngekang. Ya sudah kalau dia caranya syukur seperti itu biarkan saja. Itu kan mletes, mau dadi rektor, mau dadi menteri ra enak urip kok terikat. Padahal misalnya dekne gelem ya ora ono sing dadekno. Tapi cara dia syukur memang akan ngomong terus seperti itu. Gak enak jadi PNS, jadi rektor ra enak, jadi menteri ra enak. Wong kok terikat, enak jadi wong ini iki, butuh rokokan, butuh ngombe. Dulu saya nganggap orang seperti itu melete. Tapi bapak tuh suka sama orang seperti itu. Setelah saya jadi kiai itu tahu ternyata itu bahasa syukur. Ya, iya membela diri. Ya, emang dia happy-nya kalau ngomong seperti itu ya. Sing bojone elek ngono, ra enak Gusti bojo ayu dadi sawang-sawangane wong. Terus pokoknya wes sauni-unimu yang penting sudah itu cara dia syukur. Saya tuh belum pernah loh kalah debat orang kecuali sama orang desa itu. Anaknya itu minta motor Pak Rektor, motor sepeda motor. Nggak boleh ada orang kaya. Bapaknya kesini, anaknya komplain, bos bapakku kok medit, nunjuk motor ora oleh padahal orang kaya. Bapaknya kesini itu masuk akal ya. Anak di pondok tambah goblok. Mergo yo kok no motor. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus iku sing lahirno donya. Kok sapi kan manak, wedhus manak. Wong donya kok mangan donya. Motor itu kan beli bensin, nyervis. Jadi orang beli mobil tuh goblok terus. Jadi ya profesor, dokter kalau punya mobil cara dia ya goblok. Kiai-kiai yang punya mobil cara dia jenenge donya sing lahirno. Donya kok mangan. Wah. Iki kok pinter juga. Akhirnya, Pak, lah sampean ngene Pak, ditelepon Agus Pak motor, goblok bisa. Tapi kita menjadi tahu, ternyata di balik lugune iku ya ono pinter ya. Meskipun dia pecundang, artinya pecundang itu gak gelem motor nang ndi yo ngetroponakane. Tapi ya intinya hidup itu harus mendengar. Jadi bapak itu seneng mbek wong mlete. Nek mbek wong tawadhu itu gak pati, karena alasannya bapak. Kon ngimami gak gelem, kon takmir masjid gak gelem, jadi rektor gak gelem. Wis padune mau tanggung jawab, terus engko nek ana salah karek ngritik. Lha iku ora tawadhu wong Indo jare bapak. Nah ini cerita kearifan orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu kelihatannya seenaknya tapi sudah dihitung. Ternyata orang Melite itu ya, iya dia membela dirinya sampai seperti itu. Membela gak gelem mau jadi menteri, jadi rektor, gak enak urip terikat. Ada nanti kan dia gelem ya ndak ada yang nawarin. Ya sudah, tapi cara dia syukur seperti itu.
Saya mohon sekali lah ini khataman syariat wal khalidah. Mungkin saya mohon Gus Gofur untuk cerita hubungan Mbah Mun dengan Said Muhammad yang Pak Rektor sama Pak On ini curhat. Monggo secara berurutan kalau mohon sekali supaya semuanya dapat berkah dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati 'ala dawam alladzina al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Gus Bapak Kiai Haji Nur Salim Bahauddin Nur Salim, Muhammad Bahauddin Nur Salim, Gus Bahak, Gus Gofur, dan Sanatir. Ini sekalian jamak mudzakkar salimnya santri kan Sanatir. Pertama Gus Bahak, kami atas nama UII mengucapkan terima kasih yang luar biasa, mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ini di luar ekspektasi kami semua. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kami semuanya, terutama bagi Universitas Islam Indonesia. Kami juga terima kasih ini diundang dalam khataman kitab Syariatullah Al-Khalidah. Dan mudah-mudahan ini kita juga mendapatkan berkah dari kitab dan pengarang dari kitab ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Gus Bahak dan Gus Gofur dan semua santri, saya ingin manfaatkan kesempatan ini untuk cerita sedikit terkait dengan UII ini. Tadi Gus Bahak sudah cerita terkait dengan Prof. Jaini. Prof. Jaini itu salah satu rektor UII yang dulunya juga rektor UIN Sunan Kalijaga, dan bersama dengan Gus Bahak sudah menerjemahkan Al-Quran. Ada beberapa jilid, ada beberapa versi bersama juga Ustadz Aun. Dan alhamdulillah sekarang semakin banyak yang mempelajari kitab itu, dan juga sekarang sudah ada versi digitalnya dalam Google Apps. Google Apps bisa diunduh di sana juga. Yang ingin saya cerita adalah bahwa kami di UI ini punya tanggung jawab besar dari para pendiri UII. UI ini didirikan sebelum kemerdekaan 27 Rajab 1364 Hijriah, 8 Juli tahun 45 di Jakarta. Di Jakarta oleh banyak tokoh ulama saat itu. Dari NU ada banyak, termasuk Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim. Dari Muhammadiyah ada banyak juga, termasuk Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Mas Mansur. Kemudian ada dari kalangan dari PUI. Dari PUI ada Mbah Halim, Haji Abdul Halim di Majalengka sana. Ada dari PUI Ajengan Sanusi. Kemudian ada juga Pak Nasir. Kemudian juga ada tokoh nasionalis Muslim seperti Mr. Muhammad Yamin, termasuk dari perwakilan Kementerian Jepang saat itu. Ada Pak Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ada Raden Haji Adnan, ada juga Pak Ahmad Jarkasi, pendiri Gontor. Itu dulu semua pendiri UII. Sehingga UI dari awal itu rumah besar bagi semua kalangan Islam. Saat itu ada NU, Muhammadiyah, PUI, termasuk kalangan nasionalis. Nah, pesan yang diberikan adalah yang pertama, pada saat itu UI ini kan ada I tengahnya, itu Islam. Ini yang berat luar biasa Gus. Nah, berat. Kalau diucapkan itu mudah sekali, tapi kalau diamalkan betul itu luar biasa berat. Karena Islam yang bagaimana ini kan perlu dimaknai, perlu diterjemahkan. Islamnya, Islam yang tengah itu. Islam yang kita sering menyebutnya Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam, yang membawa kedamaian, yang bisa membawa orang yang dekat itu hatinya menjadi damai, bergerak hatinya ikut
bertindak menyelesaikan masalah bangsa dan lain-lain, termasuk yang mendalami agama. Ini itu yang pertama. Yang kedua ini Indonesia, ini juga berat karena pendiri UI itu juga pendiri Indonesia. Jadi saya sering katakan ke Bapak Ibu di kampus, teman kawan-kawan di kampus, sulit membayangkan UI ini berkhianat kepada bangsa dan negara ini, karena pendiri UI sama pendiri bangsa ini tuh sama. UI ini lahir dari rahim yang sama dengan Republik ini. Nah, sehingga itu juga berat. Beratnya apa? Kalau lurus kita dorong enak, kalau belok kita luruskan, ini juga berat, Gus. Meluruskan yang belok ini juga berat, harus dengan cara-cara yang santun dan sebagainya. Sehingga di kami di UI ini sering berusaha bagaimana menyatukan Islam dan Indonesia di dalam satu wadah. Ini yang sering saya analogikan seringkali seperti semangka, Gus. Semangka itu kan kulitnya hijau kan, ini Islami kan, dibelah tuh merah putih, Indonesiawi, kira-kira itu. Jadi makanya bahasa Arabnya itu kan Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Indonesia, Universitas Islami Indonesiawi. Nah, itu. Jadi itu yang kita inginkan, itu bagaimana kita berkhidmat kepada Islam tapi juga sekaligus berkhidmat kepada bangsa ini. Nah, sehingga kita untuk menjalankan dua pesan besar tersebut memang sangat berat, dan kita ikhtiarkan dengan banyak hal meskipun mungkin belum sempurna. Termasuk di kampus ada pesantrenisasi, meskipun sangat singkat sekaligus. Cuma berapa hari? Saja. 2 minggu. 2 pekan ya, cuma 2 pekan. Di Islam kan 2 pekan. Berat kan, Gus? Ya berat sekali. Itu masuk sama sebelum KKN. Itu kita lakukan seperti itu, termasuk juga banyak kajian-kajian lah itu kita lakukan tiap hari, termasuk kita sekarang merencanakan mendirikan pusat studi tafsir Al-Quran dan Hadis yang tadi Gus Bah sudah ngendikan tidak mudah loh, Gus, tapi mudah-mudahan kita mulai, Gus, pelan-pelan, mudah-mudahan nanti lama-lama juga bisa lebih baik, karena ini sebetulnya cita-cita lama yang belum terwujud ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Gus Bah berkenan menjadi salah satu penasehat, kami akan sangat berterima kasih, tersanjung dan bersyukur ini bisa nanti mengarahkan kami. Karena mendalami agama ini kan ya tidak mudah. Tidak mudah, tadi sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Gus Bah kepada kami, meskipun tadi secara umum, tapi kan kita bisa menafsirkan ke kita. Itu banyak pesan, termasuk pesan yang di sana tadi, Gus. Tidak terlalu ndaki gitu, akhirnya malah lupa gitu kan ya. Ya betul, itu pesan penting menurut saya, itu pesan penting. Sehingga kita jangan sampai melupakan warga tempat kita mengabdi, masyarakat tempat kita bergerak dan sebagainya. Sehingga kami mohon Gus Bah nanti berkenan untuk menjadi penasihat, dan juga kami mohon juga karena sebentar lagi ini kami membuka penerimaan mahasiswa baru, Gus, tanggal 18 Januari ini. Mudah-mudahan juga semakin banyak yang bisa kita layani. Kami setahun itu yang mendaftar tahun kemarin 27.000, yang kita terima baru sekitar 6.000-an. Yang kita tidak bisa melayani lebih banyak lagi. Padahal kita inginnya sebetulnya semakin banyak yang bisa kita layani, termasuk semakin banyak juga yang bisa kita beri beasiswa. Karena kan ada beasiswa untuk hafidhah, ada beasiswa untuk du'afa, ada beasiswa untuk pesantren. Kita punya pesantren juga, hingga kita berharap semakin banyak anak bangsa yang bisa kami layani, dan untuk itu kami mohon doanya Gus Bah dan para santri di sini juga untuk kebaikan Universitas Islam Indonesia dan kemudahan kami dalam menjalankan amanah yang tadi Gus Bah sudah contohkan tidak selalu mudah dan sangat berat untuk melayani umat. Nampaknya demikian, Gus. Mohon maaf jika ada yang kurang selama kami berada di pondok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang diaturkan oleh Gus Bah
itu memang sudah dilakoni oleh Gus Baha untuk dihadirkan oleh Allah lewat Profesor Zaini untuk mengemban amanah di UII bersama-sama. Karena melihat di UII itu lahan yang luar biasa, karena terdiri dari beberapa mahasiswa yang terdiri dari beberapa kampung, dan insya Allah mereka nanti pada masa mendatang menjadi orang yang lebih baik untuk memperbaiki warga negara Indonesia yang sangat banyak ini. Makanya kami di UI senang sekali atas kesanggupan Gus Baha itu semuanya. Sudah dilakukan, Bu. Dan sudah dilakukan, sudah beliau membuat tafsir dan terjemahannya dengan Profesor Zaini. Lama itu, setiap hari itu kan, setiap hari datang ke UII, beliau itu, Gus Baha itu, tanpa diundang tapi datang beliau. Kalau orang-orang sekarang kan harus diundang, karena wujud undangan itu tentu ada konsekuensi logisnya dari undangan itu. Tapi beliau tanpa memikirkan itu, karena beliau tentu sudah mendapatkan dibayar oleh Allah yang lebih. Buktinya beliau sekarang sudah punya pondok juga di Jogja. Di mana? Di Jogja, di Jogja juga. Sudah punya pondok. Ini memang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan adik-adik yang saya hormati, doakanlah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk membina mahasiswa-mahasiswa di UII menjadi mahasiswa yang beriman, berilmu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Pak Rektor bukan menjadi ringan, tidak, malah berat. Semakin kesini bukan semakin ringan, semakin berat, karena tanggung jawabnya juga semakin berat. Tentu tanggung jawab terhadap hal-hal yang lain. Nah, kami termasuk bawahannya Pak Rektor insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin dengan Gus Baha ini, nanti insya Allah UI menjadi lebih baik. Silakan, ini saya juga membawa Pak Rohidin itu, Pak Rohidin yang sebelah sana itu, Bu. Nah, Pak Rohidin, silahkan Pak Rohidin. Iya, kamu podol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya muliakan Gus Baha beserta santri dan Gus Gofur. Alhamdulillah pada pagi kali ini kami diterima oleh Gus Baha. Ini akan sedikit memperkenalkan teman adalah Pak Zainal, ya. Pak Zainal ini selaku wakil rektor bidang sumber daya, ya. Dan ini bos saya di bidang keuangan. Ya. Pak Fadli yang pegang uang ini, penggantinya Pak Fadli ini, ya, ya, ya. Kemudian di sana ada Gus Tamyiz, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahim pada pagi ini dan diterima dengan baik oleh Gus Baha. Ini merupakan rezeki bagi kami, ya, kebahagiaan bagi kami, karena tidak semua tamu, ya, bisa mendapat kesempatan seperti kami ini. Dan yang kedua, kami mohon maaf, ya, Universitas Islam Indonesia, bahwa nanti pada mulai tanggal 18, ya, 18 Januari kami mulai menerima mahasiswa baru, ya, dari anak bangsa dari Indonesia dan juga dari negara-negara lain, ya, yang insya Allah peminatnya juga sangat luar biasa. Dan kami mohon doanya,
ya, doanya dari Gus Baha, kemudian dari santri agar animo masyarakat ya terhadap UII itu menjadi semakin besar, dan UII merupakan salah satu pilihan dari sekian pilihan perguruan tinggi Islam ya, karena UII adalah rumah bersama, dan di UII itu hidup damai ya, sekalipun berbeda mazhab fikih ya. Jadi ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Islam, ada Persatuan Umat Islam ya, bahkan ada satu Ahmadiyah di UII itu ya. Tapi masih bisa hidup lah di UI kan itu. Ada satu Ahmadiyah ya. Tapi itu nggak berkembang-kembang, cuma satu aja gitu kan. Sampai nanti insya Allah pensiun lah gitu. Ya, ya sampai pensiun. Mudah-mudahan tidak berkembang lah kalau yang itu. Dan itu mungkin yang ingin kami sampaikan ya. Kami sangat berbahagia sekali, dan kami kesini juga sekaligus minta restu dan kesediaan Gus Baha untuk menjadi dewan penasihat di Pusat Studi Al-Quran dan Hadis ya, karena Gus Baha ini kan sebetulnya ikon ya, ikon di kajian-kajian tafsir. Kita bisa melihat ya, follower Gus Baha sangat luar biasa di YouTube ya, ketika beliau menyampaikan tausiah, menyampaikan pengajian dan sebagainya. Dan orang seperti ini memang sangat diperlukan oleh Universitas Islam Indonesia. Itu saja Gus yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih kesempatan. Ini tidak terduga saya diminta untuk berbicara di sini. Ya, ini memang yang dikasih wewenang tanggung jawab di UI terkait dengan keuangan. Tidak hanya keuangan Gus, tapi juga sumber daya yang lain. Jadi ada keuangan, ada sumber daya manusia, ada sarana prasarana. Itu semuanya harus saya kelola gitu ya, supaya bisa bermanfaat untuk seluruh warga UI. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Beruntung kami punya rektor yang luar biasa. Jadi agak aman gitu. Jadi kalau saya tidak mampu ya saya minta Pak Rektor untuk menangani gitu ya. Dan juga teman-teman wakil rektor yang juga sangat baik, Pak Rohidin. Kemudian yang jaga warung ini ada Pak Imam, ada Pak Wing ya. Kebetulan ada acara di sana. Alhamdulillah UII kalau terkait dengan keuangan saya kira insya Allah sehat, meskipun ada pandemi ya, meskipun mahasiswa juga kami kasih diskon gitu ya, tetapi alhamdulillah operasional UII masih berjalan dengan baik. Nah, mohon doa Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini semua santri, supaya kami tetap bisa mengelola amanah itu dengan baik. Saya ingat pesannya Pak Zaini ya, jadi mengelola UI itu memang harus dengan keikhlasan. Jadi apa yang kita berikan pada UI jangan terlalu meminta sesuatu dari UI. Saya kira itu dipegang penuh ya, terutama yang sedang diamanai memegang keuangan. Terima kasih, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Gus Baha yang beliau muliakan, Gus Ghafur muliakan, bapak-bapak semuanya dan santri yang kami hormati. Saya terima kasih ini bisa sedikit mengungkapkan unek-unek nih
Tapi bukan aneh-aneh loh kan. Ini masalah agama. Jadi, saya kebetulan ya sekarang itu diamanahi untuk di Fakultas Ilmu Agama Islam. Dulunya ya saya di pesantren UI, kemudian ya Sultan Mataram. Saya ya kemungkinan yang saya asli Melangi. Jadi Melangi itu banyak sekali santri yang tempat almarhumah Mbah Kiai Maimun Jubair dulu. Jadi hampir kalau tidak di Lasem ya di Sarang. Kemudian ya hampir semuanya sana kan. Di Jogja itu Melangi ya santri. Kemudian diamanahi untuk di Fakultas Ilmu Agama Islam. Alhamdulillah sekarang Fakultas Agama Islam itu ada 3 prodi, dari prodi Ekonomi Islam, kemudian prodi Ahwalus Syakhsiyah, dan untuk 4 tahun ini hampir kalau masalah mahasiswanya ya kita tidak bisa diterima semuanya, jadi kita tetap pakai tes masuk. Kemudian juga sudah sampai sekarang itu mendirikan ada program Doktor Hukum Islam. Jadi Doktor Hukum Islam dengan yang kedua ada Magister Studi Islam. Jadi itu perkembangannya UI. Jadi kalau masalah mengenai, kalau dulu ya Fakultas Agama Islam itu mahasiswanya cuma 100-150, tapi sekarang itu sudah di atas 500. Jadi tiap tahunnya itu menerimanya itu di atas 500. Kalau plus untuk untuk program doktor dan S2 itu sudah hampir 650-an tiap tahun. Jadi kalau dulu yang namanya kadang-kadang Fakultas Agama itu dipandang sebelah mata. Jadi ini fakultas mustasafin. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kita berani dengan fakultas lain. Jadi minat orang istilahnya belajar agama dan itu adalah tinggi sekali. Ini yang saya sampaikan, dan alhamdulillah sekarang rektornya juga dengan agama juga tidak enggak ada agama itu yang tapi kalau di UI insya Allah Gus Bah masih seperti itu. Jadi yang ngotak-atik biasanya dari UIN. Kalau dari UIN itu sudah nggak bisa dengan sejak dulu itu. Ya, ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jenengan yang kita mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang terhormat Sahibu Al-Mahad Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, para pimpinan Universitas Islam Indonesia, ada Pak Rektor Pak Fathul Wahid, ada para pejabat di UI,
tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya, ada ini, ada Pak Tamyiz, ada Pak Aun, ada Pak Rohidin, ada Pak siapa lagi ini ya, Pak Zainal. Terima kasih semuanya, para santri-santri semuanya. Alhamdulillah kita bisa ikut hataman kitab Syariatullah Al-Khalidah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mohon maaf saya terlambat ya, semalam juga masih di Kerapia ya, takziah di Gus Najib ya, pulang larut pagi-pagi istirahat sejenak baru bisa kesini nih ya. Alhamdulillah masih bisa mengikuti hataman karya Sayyid Muhammad nih. Sayyid Muhammad ini gurunya banyak kiai-kiai di Indonesia, sebagaimana ayahnya Kiai Alawi juga gurunya para kiai-kiai di Indonesia. Generasi ayah saya itu dulu banyak ngaji kepada Sayyid Alawi, tetapi putra-putranya, santri-santrinya sudah masuk generasinya ke Sayyid Muhammad ya. Kalau ayahnya dulu masih ngaji di Masjidil Haram karena masih tahun 1924 Wahabi menguasai Wahabi menguasai Mekah itu kan tahun 1924 ya. Itu baru menguasai. Jadi era-era sebelum itu, bahkan era-era sesudah 1924 itu sebetulnya juga para kiai-kiai, para ulama-ulama masih ngaji di Masjidil Haram ya, masih ngaji. Abah itu masih menangi ngaji di Masjidil Haram. Tapi eranya Sayyid Alawi itu mengeras ya, eranya. Kalau Abah sih diantaranya ya memang saatnya mengeras. Memang Wahabi sendiri sudah sangat-sangat keras pada saat itu, sehingga ini Sayyid Muhammad tidak lagi mengajar di Masjidil Haram tetapi mengajar di dalamnya, yaitu di Rusaifah atau di mana itu ya. Itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ayahnya kira-kira ya satu kurun lah dengan At-Turmusi, Syekh Mahfud At-Turmusi, itu juga masih ngajar di Masjidil Haram ya, masih ngaji di Masjidil Haram. Sayyid Muhammad sekolahnya di Mesir ya. Sebetulnya Sayyid Muhammad itu adalah akademisi karena beliau itu sekolahnya runut formal sampai S3 itu di Al-Azhar. Akrab dengan Masjid Ar-Rifai namanya. Makanya buku-bukunya Sayyid Muhammad itu banyak dijual di Ar-Rifai. Beliau kalau ke Mesir juga datang ke Masjid Rifai, itu salah satu masjid yang sampingnya Al-Azhar, pusat Thariqah Rifaiyah atau apa itu ya. Karena beliau akrab, putranya Sayyid Ahmad yang sekarang menggantikan beliau itu juga sekolahnya di Mesir, S3-nya juga di Al-Azhar juga. Kalau di Mesir itu di mana di Masjid Ar-Rifai itu, kalau tidak masjid apa namanya saya lupa ya. Ini samping jalan kaki lah. Saya juga kalau habis kuliah pulang mau naik bis, karena samping terminal Persis ya, sering mampir di masjid untuk melaksanakan sholat di masjid ini. Itu Sayyid Muhammad Al-Alawi. Nah kemudian katanya ya, tapi ini jangan di ini ya, saya juga khawatir salah kan? Hanya cerita-cerita yang kita itu ada dulu itu calon mahasiswa di Mekah kalau tidak salah ya, calon mahasiswa di Mekah, pimpinannya Ustadz Ihya Ulumuddin ya, sampai sekarang pimpinannya adalah Abna'u Abuya itu Sofa, pimpinannya itu adalah Syekh Ihya Ulumuddin, dalamnya Pujon Malang. Kakak saya, adik saya juga muridnya Ustadz Ihya sebelum datang ke Sayyid Muhammad, karena memang pimpinan Abu Ya Sayyid Muhammad adalah Ustadz Ihya. Itu kan katanya mau sekolah di Saudi ya, tapi saya tidak tahu, hanya dapat cerita.
Tapi di sana itu kan ada kendala apa sehingga luntang-lantung nggak jelas, masuk nggak bisa, pulang apa, pokoknya bingung. Nah, ketemu dengan Sayyid Muhammad itu, ditampung oleh Sayyid Muhammad. Itu adalah murid-murid pertama Sayyid Muhammad dari orang-orang Indonesia. Terus ditampung, Sayyid Muhammad kemudian bikin kayak pondok, kayak itu. Nah, terus itulah awal mula perkenalan Sayyid Muhammad kepada santri-santri Indonesia. Selain itu karena memang ayahnya Sayyid Alawi itu ya memang gurunya orang-orang Indonesia. Ya, jadi tidak sengaja. Jadi beliau jadi kiai itu bahasa Indonesia kiai ya, bukan intelektual dalam arti orang kampus, tapi menjadi itu tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Sama dengan banyak kiai-kiai Indonesia itu yang tidak sengaja. Kalau menurut siapa? Abah saya, aku sekapok nggak berencana, mari bingung. Jadi itu kalau menurut abah saya, aku pirang-pirang nggak berencana AB sing rencana A sing jadi B. Itu makanya madhabnya Gus Bah itu termasuk yang ini itu nggak mau bikin rencana, mari bingung. Tidak menyisakan kemungkinan yang direncanakan Tuhan. Jadi banyak rencana, makanya itu setengah tidak rencana, dan itu memang cocok dengan Mbah Maimun. Mbah Maimun itu juga memang tidak begitu ya rencana, tapi rencananya itu sekian persen, tapi banyak untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nopo terserah nanti gimana. Itu makanya yang terkenal Mbah Maimun itu nggak mau ngitung kelopo, itu kan nggak mau kelopo dihitung jumlah itu, kelopo kok mbok hitung sih, mbok jiko mbok anu karek piro malah mbok hitung tinjarno lah wes. Itu madhab-madhab itu ya, nggak tahu juga itu memang madhab-madhabnya kiai-kiai banyak yang seperti itu. Jadi terus kemudian ya, Abah itu kalau sudah berhubungan dengan seseorang itu pengen baik gitu. Itu kalau Abah itu memang begitu ya. Termasuk makanya Abah punya perhatian betul dengan UI, apa itu. Di antaranya karena menurut ceritanya Abah, salah satu pendiri atau salah satu orang yang punya kepentingan awal-awal di UI itu katanya adalah mantan Menteri Agama dulu Kiai Fathur Rahman. Nah, Kiai Fathur Rahman itu anaknya Kiai Kafrawi. Kiai Kafrawi itu dalamnya berak-urak. Kiai-kiai sarang itu banyak dulu itu ngaji kepada Kiai Kafrawi sebelum jadi Qadhi di Tuban. Dan itu anaknya yang kemudian menjadi Menteri Agama. Konon katanya setelah pensiun atau apa itu pindah ke Jogja atau seperti apa, pokoknya kalau ketemu UI selalu yang ditanyakan itu adalah UI itu dulu itu ada sarang itu pokoknya Kiai Fathur Rahman, mantan Menteri Agama, itu posisinya di mana ya di UI itu dulu, katanya itu ikut-ikutan di UI gitu katanya, gitu Menteri Agamanya kan setiap kali ketemu dengan UI mesti yang ditanyakan adalah Kiai Fathur Rahman. Saya wallahu alam ya nggak tahu ceritanya seperti apa gitu. Karena apa itu kalau sudah berhubungan dengan seseorang itu memang kepingin baik, kepingin langgeng, kepingin apa. Nah, apa itu akrab dengan Sayyid Muhammad itu diantaranya karena begitu berhubungan, karena berhubungan dengan di Alawi. Lalu Sayyid Muhammad datang ke Indonesia, mampir di rumahnya apa, terus Kak Ubab itu dikirim. Sejak saat itu tidak pernah putus dari Sayyid Muhammad. Pokoknya kalau anaknya itu pulang, itu harus dikirim salah satunya. Jadi selama Sayyid Muhammad itu hidup, tidak pernah putranya sejak Kak Ubab itu tidak pernah, tidak ada. Pokoknya kalau ke Mekah mesti Sayyid Muhammad harus anaknya harus ada di sana. Nah saya itu kenapa kok di Mesir? Ya karena saya waktu itu sudah besar, kakak saya masih di sana, saya jadi nggak wajib. Kok
saya adik jauh dari Kak Kamil Boyong, ya saya pasti di Sayyid Muhammad. Saya punya kebebasan dan disuruhnya saya, misalnya kamu nggak gampang ini, kamu nggak wajib, kamu masih ada stoknya. Itu kakak saya Kak Kamil, ya adik saya yang sudah ya, ada yang ke sana, ada yang ya itu. Tapi apa wajib, karena kalau apa hubungan dengan itu alakohnya itu kuat sekali. Pokoknya Sayyid Muhammad itu diantara orang Indonesia paling disenangi itu Mbah Maimun. Kenapa? Karena itu tadi hubungan itu. Karena ada yang orang kapok jadi santri kan ada. Bapaknya santri, anaknya itu kapok, anaknya gak di santri, anaknya kapok. Ternyata gak enak itu enggak. Masuk saya disuruh ke Lirboyo karena akrabnya dengan mana? Mbah Abdul Karim, Mbah itu Gus Bah juga pernah dikirim ke Lirboyo sama Abah untuk sama kakak saya itu, saya juga disuruh. Dan khas kalau kamu ke Lirboyo, yang penting gue pokoknya ziarah karo guruku. Jadi orang pikir ngaji nih, tapi jadi ada agak khas-khas itu ya. Gitu ya, Masya Allah. Jadi itu ini ya. Jadi kalau ini kemudian apa namanya, kita belajar kepada siapa? Sayyid Muhammad, fikihnya Sayyid Muhammad. Beliau itu Maliki, tetapi muridnya orang-orang Syafi'iyah. Itu Sayyid Muhammad, dan itu bisa. Makanya salah satu ciri dari santri-santrinya Sayyid Muhammad itu ya mesti mengenal madhab, biasanya mengenal madhab A, mengenal B, karena gurunya itu Maliki, muridnya itu Syafi'i. Dan itu sebenarnya tradisi-tradisi kuno, ya, tradisi-tradisi kuno. Misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya murid namanya Ali Al-Qori, itu orang Hanafi tapi gurunya adalah Syafi'iyah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, muridnya Abu Hanifah. Jadi wajar-wajar. Makanya dulu waktu musyawarah, saya dulu satu musyawarah sama Gus Bah, tapi beliau raisnya, saya anggota musyawarah. Itu salah satu pidatonya Gus Bah yang saya kenang waktu itu, diantaranya itu termasuk sopan kepada mu'alif itu adalah membantah mu'alif. Jadi sebentuk kesopanan itu adalah agak bantah-bantah sedikit gitu. Jadi sampean kalau bantah-bantah kepada Gus Bah itu termasuk salah satu kesopanan. Caranya sopan ini ya. Terima kasih sekali sudah ngaji kepada ini ya, kitab Syariatullah Al-Khalidah, salah satu bentuk pendidikan Sayyid Muhammad mengenai fikih, bahwa kita ini memang patut sekali untuk belajar fikih karena tradisi kita memang tradisi fikih dikayakan oleh berbagai ini tarikh tasyrik, tentang khilaf, tentang sejarah tasyriknya, tentang tokoh-tokoh yang punya jasa penting di dalam fikih kita dipelajari dengan baik. Saya juga terima kasih pagi ini bisa hadir dan bisa ketemu dengan anggota ini ya, pimpinan di UI, karena saya dulu juga pernah ngajar di UI beberapa saat. Itu juga tidak sengaja, saya dulu sudah pesan mau jadi dosen di UI, mau menjadi dosen tetap di UI, tapi Allah berkehendak lain. Setiap kali mau daftar itu nggak jadi terus. Rupanya saya disuruh pulang ke sarang, rupanya itu ya. Saya sudah sempat ngajar, sempat beberapa semester ya ngajar di UI. Saya juga berencana memang, karena saya tinggal di Jogja, KTP saya Jogja, kata Pak ya biarlah saya di UI. Tapi setiap kali ada itu nggak jadi sampai ditutup. Nah, gitu. Ya beneran, saya nggak, ini sama Gus Bah ini kalau nggak percaya. Nah setelah ditutup itu ternyata kemudian saya itu pindah ke sarang. Jadi makanya agak percaya dengan tadi itu, unsur-unsur yang dikehendaki Gusti Allah itu seringkali lebih kuat daripada apa yang kita rencanakan. Itu kadang-kadang memang begitu itu. Sudah berencana, sudah ini pulang ambil ini ya itu tadi terus pindah ke Sarang Batam ya situ.
Ya alhamdulillah, ya sama dengan Gus Bah inilah. Tahun 2005 saya pulang, abah beliau wafat, saya juga ikut sholat nyolat di sini. Itu kemudian diumumkan Gus Bah yang ada di Jogja itu harus pulang ke Indonesia, ke Naruan, ya sudah di Naruan. Ya saya pindahnya juga agak dramatisir sebenarnya. Abah saya itu, saya di Jogja, saya ketua LBM PWNU Yogyakarta. Ya sudah basul masail di rumah. Abah itu haji, ya Abah itu haji. Terus ada tanah itu Gus, tanah itu, ini tanah itu, saya main ke sarang ngajar apa tanah, terus saya beli. Beli itu jangan kasih tahu, pokoknya beli jangan ada yang kasih tahu Abah kalau saya beli tanah itu. Nah, itu ya kan, terus pokoknya pengen beli, pengen apa gitu kan. Itu gang 1 hari atau 2 hari Mas, itu ditelepon dari Saudi. Fur katanya kowe tuku tanah ya. Nggih, Pak. Ini dapat wangsit dari mana ini ya? Masya Allah, udah itu nggak usah kamu bayar, saya yang bayar, pokoknya kamu itu selesaikan. Ya terus ya pindah sarang nggak mimpi. Ya itu gara-garanya UI ditutup itu, terus ada tanah itu. Saya tanya pengumumannya penerimaan dosen baru, sudah ditutup katanya. Ya sudah, berarti pindah itu memang. Jadi ada banyak yang tidak sengaja disengaja itu. Makanya kalau melihat Gus Bah mesti banyak tidak sengajanya, kan wajahnya itu kan wajah tidak sengaja itu. Ya kita ini tidak sengaja. Kalau ini, tapi ini jangan Pak Rektor. Kalau tugas Pak Rektor itu yang memang yang sengaja agak beda. Ya kalau dalam hikamnya itu orang tidak boleh memaksa diri untuk masuk dalam satu makom sampai Allah sendiri yang menentukan makomnya. Jadi kalau masih makomnya sengaja, jangan pindah ke yang tidak sengaja. Itu bisa berabe. Rektor enggak sengaja itu ya rusak itu kampus. Makomnya memang berbeda-beda. Ya, saya kira itu Gus yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas pertemuan pagi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa dzurriyyatihi wa la sayyid Muhammad warahmatullah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد الحمد لله العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا قد فرضت عنا لك الحمد بالإسلام والقرآن لك الحمد بالأهل والمال كبت عدونا بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وسنا محفظا كل وسنا أيضا فلك الحمد على ذلك كثيرا. لك الحمد حتى ترضى، لكم إذا رضيت لك الحمد بعد رضا. اللهم اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم أهل الخير، ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والجهل والضير. اللهم اجعل جمعيتنا جمعية الإسلام Indonesia mubarakatan بغير تعب برحمتك يا الراحمين. اللهم يا مدبر دبر يا مسهل سهل يا ميسر علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، اشدد علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا إلينا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات وجمنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.